Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dimanapun kalian berada ya. Ketemu lagi dengan EPS Channel ya. Oke teman-teman, kali ini aku mau share ke kalian ya gimana caranya untuk mengganti senar ya, khususnya pada gitar akustik elektrik ya. Dan juga nanti akan ada tips and trick ya yang bisa kalian coba di rumah masing-masing. Oke, kali ini di tanganku ya teman-teman, ini adalah gitar Yamaha CPX 600 ya, tipe CPX 600 akustik elektrik ya teman-teman ya. Jadi teman-teman simak terus ya nanti video ini, karena akan ada sesuatu yang sangat bermanfaat tentunya ya. Dan sebelum kita melakukan penggantian ya, kita bisa manfaatkan ya alat memutar senar seperti ini ya teman-teman, karena ini bisa memudahkan kita untuk mengganti senar dan juga mempercepat ya. Jadi ini langsung aja ya, kita pertama-tama kita lepas terlebih dahulu ya semua senar-senar yang ada, karena senar yang sudah berumur ya, yang sudah berkarat maupun yang sudah tidak layak pakai ya, maupun putus ya, perlu kita lakukan penggantian secara berkala ya. Jadi perlu teman-teman tahu ya, untuk senar ya yang apabila sudah lama tidak diganti ya, itu bisa cukup beresiko ya teman-teman untuk kondisi neck gitar kita ya, karena semakin lama senar dipakai ya teman-teman, menjadi semakin keras juga untuk tensionnya ya. Oke, langsung aja ya, nanti kita akan coba bagian body ini ya. Atas di bridge ini adalah pin ya, bagian untuk penjepit senar bagian bridge ya. Ini kita pertama-tama kita lepas terlebih dahulu semua ya teman-teman ya. Juga ini ada tips ya untuk teman-teman yang akan melakukan penggantian senar ya, atau mengganti senar yang baru ya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan spesifikasi gitar teman-teman masing-masing di rumah. Jadi kalau ada yang tanya ya, baiknya kalau untuk mengganti senar ya, gitar ini itu pakai senar nomor berapa bang ya? Biasanya banyak sekali muncul pertanyaan seperti itu ya. Jadi yang pertama kali ya teman-teman itu harus tahu dulu ya kebutuhan senar yang akan dipakai ya. Contohnya ya teman-teman, di gitar jumbo seperti Yamaha CPX ini ya, karena bervariasi, itu bisa teman-teman pakai senar ukuran 10 sampai 12 ya. Jadi kembali lagi, kenapa untuk konstruksi gitar dengan bodi jumbo ya, itu karena dari scale-nya ya teman-teman, dari scale-nya itu lebih panjang, otomatis dia akan lebih optimal ya menggunakan senar yang tidak terlalu tebal ya. Jadi sebaliknya ya teman-teman, untuk gitar ya yang mungkin lebih pendek ya, seperti gitar yang ukuran 3/4 ya, itu teman-teman lebih akan direkomendasikan ya untuk menggunakan senar yang lebih tebal. Jadi seperti itu ya, itu kaitannya dengan skill gitar masing-masing ya. Pada bagian ini ya, kita juga bisa melakukan pembersihan ya teman-teman di bagian-bagian atau part-part yang ada di gitar kita ya, termasuk di bagian fret ya, maupun di bagian bridge, maupun di bagian dryer ya, supaya gitar kita lebih terawat dan selalu terawat ya saat dilakukan penggantian ya. Oke, dan juga ya teman-teman, untuk melakukan penggantian ya, teman-teman bisa sekaligus ya lakukan cek untuk kondisi neck ya, apakah melengkung atau tidak ya. Jadi untuk mengecek kondisi neck atau men-setup kondisi neck yang cembung ya atau cekung, sudah ada di video saya yang lain, nanti silahkan bisa cari-cari aja di playlist saya. Oke, yang kedua ini yang sangat penting ya, bahkan ini cukup penting ya teman-teman, karena ukuran senar ya ini sangat menentukan permainan ya, menentukan playability, juga menentukan keawetan gitar kita pada jangka panjang ya. Jadi untuk gitar-gitar dengan range harga yang sekitar ya 3 jutaan lah, mungkin ke bawah ya, itu paling aman ya teman-teman. Itu teman-teman menggunakan senar yang berukuran 010 ya sampai 011, itu kurang lebih maksimalnya seperti itu. Jadi kaitannya apa teman-teman ya, ini disclaimer ya, ini kembali juga ya ke spesifikasi masing-masing gitar teman-teman sendiri ya. Jadi tergantung dengan spesifikasi yang ada di gitar teman-teman. Dalam arti ya, kalau teman-teman ya gitarnya itu masih menggunakan body triplek ya, katakanlah seperti itu ya, teman-teman tentu saja tidak bisa memaksakan ya gitarnya untuk menggunakan senar yang tebal ya, karena itu nanti bisa menyebabkan tensi yang sangat tinggi. Jadi
bisa beresiko untuk bodinya gembung dan necknya melengkung. Nah seperti itu ya. Jadi teman-teman sesuaikan terlebih dahulu ya dengan spesifikasi gitar yang teman-teman miliki. Apabila teman-teman gitarnya mahal ya, mungkin Taylor atau Martin yang di atas 15 juta ya, mungkin yang puluhan juta ya teman-teman, ya bebas lah bisa menggunakan senar yang ukuran seberapapun ya, senyamannya teman-teman, dengan tetap memperhatikan kondisi kesehatan di gitar teman-teman. Oke, kali ini ya teman-teman aku mau mencoba ya, ini rekomendasi dari beberapa teman kemarin ya, senar yang cukup murah ya, di ring harga yang di bawah 50.000 ya mungkin ya, yang cukup murah tapi suaranya cukup renyah ya. Jadi ini kemarin ya, itu pilihannya ya jatuh kepada senar Orpi ya. Jadi ini adalah Orpi tipe SA ya teman-teman. Ya sekali lagi ini adalah Orpi tipe SA, gitar yang paling aman ya teman-teman ya. Misalkan dengan budget yang menengah ya, kita paling aman itu adalah pakai menggunakan senar yang ukuran 010 ya. Jadi teman-teman tidak worry ya apabila dipakai untuk jangka panjang ya. Tapi ya tentu saja akan berpengaruh ya, akan berdampak kepada hasil output sound gitar teman-teman masing-masing ya. Karena ya seperti yang kita tahu, senar dengan ukuran lebih tebal ya tentu saja akan menghasilkan output suara yang lebih tebal juga ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita akan pasang ya. Untuk senarnya ya, kita masukkan terlebih dahulu semua ke dalam lubang pin ya, itu sudah masuk semua ya. Lalu satu ini ya teman-teman, ini adalah satu tips yang bisa aku share ke kalian ya, caranya untuk mengunci ya atau mengelok senar gitar menggunakan simpul ya teman-teman ya. Jadi ini banyak sekali digunakan ya di gitar-gitar elektrik mungkin ya. Itu jadi kalau biasa gitar elektrik itu kan ada namanya locking nut ya. Jadi untuk mensiasati itu ya, atau memaksimalkan simpul yang ada ya, kita melakukan penguncian seperti ini teman-teman ya. Jadi posisikan terlebih dahulu ya untuk lubang dryernya itu searah dengan arah senar masuk ya. Lalu ya kita cukup masukkan ya untuk senarnya ke situ ya. Lalu kita sisakan ya sekitar 3 ulir ya teman-teman ya, 3 ulir. Lalu kita caranya ya teman-teman seperti ini, kita putarkan ke arah kanan ya, lalu masukkan ke bagian bawah senar ya teman-teman. Nah, lalu kita tarik lagi seperti ini. Nah, nanti kita akan lakukan hal yang sama ya teman-teman di senar-senar yang berikutnya. Jadi kita untuk senar selanjutnya ya kita lakukan hal yang sama sehingga nanti lebih kuat ya teman-teman, tidak melorot atau tidak kendor. Lalu kita juga melakukan hal yang sama untuk senar di bawahnya ya. Jadi untuk senar yang di bawahnya ya, karena arahnya berlawanan ya teman-teman, teman-teman bisa lakukan hal yang sebaliknya teman-teman. Jadi kalau tadi putarnya ke arah kanan ya, ini kita arah sebaliknya, kita putar ke arah kiri ya. Lalu sama kita masukkan ke bagian bawah senar, lalu kita tarik ke atas, lalu kita biarkan saja ya, kita putar menggunakan alat pemutar senar ya. Jadi langsung otomatis tarik ya. Dan juga ya untuk ulirnya ya, kita usahakan jangan terlalu banyak ulir di situ teman-teman ya. Kita usahakan maksimal ya 2-3 ulir saja udah cukup ya. Karena kalau terlalu banyak ya tentunya banyak celah di situ ya, nanti akan mudah sekali untuk bergeser atau berubah untuk ketegangannya. Oke ya, untuk langkah selanjutnya teman-teman bisa lakukan tuning ya. Untuk tuning teman-teman bebas ya, bisa menggunakan tuner langsung yang ada di gitar maupun menggunakan tuner eksternal yang teman-teman bisa tempatkan di headstock ya teman-teman ya. Untuk selanjutnya ini kita akan coba tes untuk suaranya dari senar Orpi SA ya. Kalau dari rasa senarnya itu ya, ini cenderung memang tidak terlalu empuk ya teman-teman, tapi untuk suaranya itu bisa dibilang outputnya itu sangat tegas ya, dan cukup oke lah dengan senar harga di bawah 50.000 ya. Kita tidak perlu berharap yang banyak ya, cuma untuk keawetan ya nanti akan kita lihat ya, nanti untuk senar Orpi ini ya, ini bisa bertahan berapa lama ya. Jadi seperti ini ya, ini langsung kita pakai ya untuk perform di hari ini ya. Ini jadi untuk output suaranya seperti ini ya.
aja yang mungkin bisa aku share kali ini teman-teman ya. Semoga untuk video ini bisa bermanfaat buat kalian. Terima kasih sudah menonton ya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya di FPS Channel. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.